Apakah polisi memiliki kewenangan memukul demonstran dengan berkedok pengamanan, dan bukankah pemukulan merupakan perbuatan penganiayaan? Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Memang dalam pelaksanaannya penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Maka pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menentukan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum, kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum sebagai pedoman agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah, dalam hal ini Polri, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Pasal 13 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008. Dalam pasal 23 ayat 1 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 ditentukan bahwa A. Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum. B. Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional. C. Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan yang tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud. Dan perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi. Tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya. Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontraproduktif. Misalnya, A. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar, dengan menganiaya atau memukul. B. Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan. C. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. D. Tindakan kesewenangan. E. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, melanggar hak asasi manusia. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Aturan yang lazim disebut protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, protap justru menegaskan bahwa anggota satuan Dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan Dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam pasal 6 huruf Q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Polri juga dilarang menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota kepolisian.
Oleh karena itu, apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan, harus dilakukan proses peradilan dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses sidang disiplin Polri, sidang kode etik Polri, atau bahkan peradilan umum.